Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa walahu amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, saya mengajak kita semua berniat i'tikaf di masjid ini. I'tikaf artinya berada di masjid, berdiam di masjid untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah. Sambil ada harapan di hati kita bahwa yang kita lakukan ini sekarang adalah sesuatu amal yang berharap kita masuk dalam apa yang diberitakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menjalani sebuah proses menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Ditambah lagi ada berita dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah mempelajari ajaran Allah, maka akan Allah turunkan kepada mereka sakinah. Allah turunkan juga kepada mereka rahmah. Allah sertakan mereka dengan para malaikat. Malaikat tentunya malaikat rahmah. Dan disebut-sebutlah nama mereka di sisi orang-orang para hamba Allah di langit. Ini semua harapan kita. Insya Allah hingga waktu Isya nanti masih ada sekitar 40 menit lebih. Kita manfaatkan seefektif mungkin. Ini bersama saya, insya Allah kita akan start pada malam ini. Setiap bulan kita akan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran khusus di surah An-Nisa. Bapak semua jika ada gadget, HP, silahkan buka Al-Quran. Pedoman kajian kita kitab tafsir Jalalain sebagai kajian utamanya. Adapun informasi-informasi tambahannya akan kita rujuk ke kitab tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Jalalain itu adalah tafsir yang disusun dua orang ulama besar Mesir bernama Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli memulai menulis tafsirnya ini hingga separuh Al-Quran dan Allah mewafatkannya persis setengah Al-Quran selesai diulasnya. Lalu Jalaluddin As-Suyuti, ulama dari sebelah provinsi lain di Mesir, meneruskan metode penulisan tafsirnya itu separuh setengahnya. Maka dari awal sampai separuh Al-Quran itu, kalau tafsir Jalalain itu adalah hasil karya Jalaluddin Al-Mahalli. Dua-duanya orang Mesir. Karena dua-duanya yang bernama Jalal, yang menggoreskan pena mereka dalam mengurai dengan ringkas dan sederhana ayat-ayat Al-Quran itu, maka populerlah nama tafsir itu dengan tafsir Jalalain. Itu karya dua orang ulama besar bernama Jalal, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Apa kelebihan karya mereka ini? Kelebihan karya mereka ini adalah mereka tahu betul kebutuhan masyarakat, bahwa kalau untuk kelas lanjut orang enggak semua sempat, tapi paling tidak buat masyarakat sekedar untuk mengerti apa pesan utama dari ayat-ayat itu, inilah target mereka. Kadang enggak sederhana juga bahasannya, karena mereka juga membahas i'rab dari ayat tersebut, kadang membahas qiraah dari ayat tersebut. Insyaallah, kenapa saya memilih surat An-Nisa? Bukan tanpa pertimbangan, ada pertimbangannya, karena dalam surah An-Nisa ini akan banyak kita dapatkan ayat-ayat tentang hukum-hukum kehidupan. Di surah lain juga banyak, tapi paling tidak dalam surah An-Nisa ini kita dapat hukum-hukum tentang keluarga. Dan kita semua, nyaris semua berkeluarga. Kita punya istri, punya anak. Di situ ada kita dapatkan tentang hukum-hukum waris. Ayat-ayat di surat An-Nisa bukan hanya bicara masalah keluarga, masalah harta, tapi surat An-Nisa juga berbicara masalah hubungan antar manusia, urusan politik, urusan sosiologi masyarakat. Jadi surat An-Nisa ini
namanya saja An-Nisa, karena nama surah itu kan bukan judul. Jangan pernah kita berpikir nama surah itu judul, bukan. Al-Quran nggak pakai judul. Jadi nama surah itu ya sebuah identitas aja. Jadi untuk membedakan grup ayat ini dengan grup ayat itu dikasih nama. Nah, nama surah itu sendiri bisa lebih dari satu nama untuk satu grup ayat. Contoh Al-Fatihah misalnya, yang terdiri atas 7 ayat itu. Namanya bukan cuma Al-Fatihah. Di masa Nabi Muhammad SAW, nama surah itu sering disebut dengan surah Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang dinamai surah Ummul Kitab, kadang dinamai dengan surah Alhamdu, kadang disebut dengan surah Sab'al Masani. Jadi nama. Al-Baqarah, jangan kita kira Al-Baqarah itu judul. Nggak ada urusannya. Yang bercerita tentang sapi di grup ayat Al-Baqarah itu cuma beberapa ayat doang. Sisanya dalam surah Al-Baqarah itu banyak pembahasan tentang perilaku orang munafik, banyak juga di surah Al-Baqarah itu ayat-ayat membahas tentang perceraian. Panjang sekali ayat membahas perceraian. Dan surah Al-Baqarah itu juga menceritakan kisah-kisah Bani Israel bersama Nabi Musa. Banyak. Kelakuan-kelakuan ahlul kitab semasa Nabi Muhammad di Madinah. Dalam Al-Baqarah juga diriwayatkan sebahagian oleh riwayat yang sahih bahwa ayat yang terakhir diturunkan itu ayat bagian dari surah Al-Baqarah, itu ayat larangan tentang riba. Nah, jadi nama surah bukan judul. Surah Ali Imran, apakah semua ayat itu berkisah tentang Ali Imran? Bukan. Ali Imran itu dikasih nama. Kenapa dengan nama Ali Imran? Kenapa enggak yang lain? Oh, karena ada kisah yang unik di dalamnya. So, kisah Ali Imran yang dibahas di Ali Imran itu adanya di situ. Sama kayak kisah Baqarah tadi. Kisah Baqarah itu enggak didapatkan di surah lain, adanya di situ. Jadi dipakailah dia sebagai nama. Jadi penamaan surah itu mengambil kata yang unik bisa juga. Tapi kadang banyak juga surah itu dinamai dari ayat pertamanya. Kita namai surah itu Al-Nas, Al-Falaq. Kita namai surah itu surah Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, Al-Fajr, Al-Lail. Karena ayatnya di bagian pertama ayatnya ada kata itu, mudah untuk mengenalinya. Jadi pelajaran pertama itu dulu, nama surah bukan judul. Dan nama surah itu tidak diwahyukan. Jadi jangan merasa nanti aneh tiba-tiba ada kita beli Quran, ini surahnya kok namanya surah Banu Israel, nggak ada di Quran lain, dan kok ini jangan-jangan ini ada orang-orang yang ingin merusak Al-Quran. Jangan cepat kali begitu ya. Kadang di media sosial ini kan asal yang tak pernah ditemunya di-share-nya. Ini Quran ini jangan-jangan palsu. Tidak ada Al-Quran palsu. Al-Quran ini jaga oleh Allah. Jadi nama surah itu kadang bisa lebih dari satu. Seperti surah Al-Isra. Itu di mushaf lain dinamai Banu Israel. Ada surah Ghafir. Di mushaf lain dinamai surah Al-Mu'min. Ada surah Tabarak. Di mushaf lain dinamai surah Al-Muluk. Enggak masalah, enggak dosa itu. Ya cuma kadang karena enggak biasa dilihatnya, kok ini beda gitu ya. Enggak ada masalah. Nama surah itu tidak diwahyukan dari langit. Lalu dikasih nama. Inilah yang sampai kepada kita ini. Dan tidak ada inisiatif kaum muslimin lagi membuat nama-nama surah yang aneh. Termasuk sebenarnya kalau surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, di data hadis itu sering namanya bukan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Dalam hadis selalu disebut ma'uzatain. Artinya apa? Dua surah yang dimulai dengan kata a'udzu. Lalu karena kita belakang biar sederhana, di umat Islam membuat namanya surah An-Nas, surah Al-Falaq. Kemudian Qul huwallahu ahad juga, kalau data-data hadis Nabi mengatakan surah Qul huwallahu ahad. Gitu ya. Cuma kan kita dapatnya namanya surah Al-Ikhlas. Gitu ya. Ya enggak apa-apa.
Tapi populernya di data-data hadis surah At-Tauhid. Ya, ada surah At-Tauhid, surah Qul Huwallahu Ahad gitu. Jadi enggak ada masalah nama surah itu. Ini surah An-Nisa. Apakah ini judul? Enggak. Memang bagian pertama dari ayat ini membahas tentang hukum-hukum terkait masalah An-Nisa. An-Nisa di situ perempuan, lawan dari kata ar-rijal. An-Nisa bentuk jamak dia, perempuan-perempuan. Lawannya ar-rijal. Nah, kata An-Nisa ini satu-satunya salah satu kata yang hanya tersedia bentuk jamaknya, tidak ada bentuk tunggalnya. An-Nisa itu sudah versi jamaknya. Tidak ada bentuk tunggalnya dia. Jadi kalau ingin menceritakan seorang perempuan, apa bahasa Arabnya? Al-mar'ah. Beda akar katanya. Nah, ini dari aspek bahasa ya. Ini penting surah An-Nisa. Pertama, ayat ini sering dibaca. Pertama ayat 1 surat An-Nisa. Paling sering dibaca di acara kawinan. Ya mencari cocok-cocokan aja sih sebenarnya. Apalah kalau ada aku mau kawin, apalah yang cocok dibaca ayatnya, cari-cari akhirnya surah An-Nisa cocok lagi. Ya kan? Bukan karena ada hadisnya. Kalau ada cara kawin baca ini gitu. Enggak, itu masalah inisiatif kaum muslimin aja. Ya, sebenarnya yang paling cocok ayatnya dibaca itu bukan ayat ini, tapi kalau urusan kawin ya kan. Wangkihul ayama seharusnya, nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan. Ada ayatnya itu, tapi nggak apa-apa, nggak ada yang salah sih. Ayat Al-Quran itu baik semua, ya baik semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Catatan pertama tentang surah ini, surahnya adalah ayat-ayatnya madaniyah. Tapi di dalam tafsir Qurtubi ada catatan begini. Sebagian pendapat mengatakan ayat ini semua ayatnya madaniyah. Ada yang berkomentar begini, kecuali ayat innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahli. Ayat ini ada di tengah-tengah surat An-Nisa. Tapi Makkiyah Madaniyah itu bukan dipisah oleh para ahli ilmu karena faktor di mana dia turun. Makkiyah dinamai Makkiyah karena diwahyukan sebelum hijrah. Itulah pada akhirnya pendapat yang paling mayoritas ulama. Kenapa surah ini dinamai Makkiyah? Kenapa surah ini dinamai Madaniyah? Bukan karena aspek di mana wahyu itu diturunkan, tetapi aspek period. Jadi periode wahyu itu dibagi dua. Periode sebelum hijrah digrupkan menjadi ayat Makkiyah. Periode sesudah hijrah digrupkan menjadi ayat Madaniyah. Ayat yang diceritakan di sini tadi, yang menurut sebagian komentator mengatakan itu Madaniyah, itu Makkiyah katanya, dijawab oleh ulama. Iya, ayat itu memang turun di Mekah, tetapi periodenya sesudah hijrah, maka tetap dikelompokkan ayat itu Madaniyah. Kenapa? Karena faktor periodenya. Makanya kalau misalnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu Madaniyah. Tapi pendek, iya. Kenapa? Karena diwahyukan kepada Rasulullah sesudah hijrah. Itu pada saat Fathu Makkah, pada saat Makkah ditaklukkan, dan itu periodenya setelah hijrah. Oke. Apa gunanya kita mengetahui surah itu Makkiyah atau Madaniyah? Ada. Gunanya adalah ya bagi pembaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Quran itu kan itu dialog-dialog antara Allah dan Nabi Muhammad. Masa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu. Si pembaca kayak kita nih kan, yang tak hidup di masa wahyu turun. Jadi kita perlu mengkondisikan suasana batin kita. Oh ya, ayat ini Makkiyah. Jadi pikiran kita pada saat ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, kondisi Nabi Muhammad sebelum hijrah, kondisinya begini, menghadapi orang-orang macam-macam begini kelakuannya. Nah, itulah gunanya.
ayat Makkiyah. Selain itu perlu untuk mengetahui mana ayat yang pertama turun, mana ayat yang belakangan turun. Khusus mengenai hukum, kadang ayat yang belakangan turun menimpa hukum ayat yang pertama turun. Itu gunanya kita mengetahui ayat ini Makkiyah atau Madaniyah. Itu para sarjana-sarjana yang kuliah agama ya wajib tahulah itu. Ustadz wajib tahulah itu. Kalau dia nggak tahu itu malu dia. Gitu. Dia harus tahu ada mata kuliahnya, ada ulumul Quran, dibahas di situ dengan tuntas. Tentang asbabun nuzul juga begitu. Ada data-datanya, ada kitab yang bisa dipelajari terkait itu. Terus hubungannya dengan asbabun nuzul misalnya. Asbabun nuzul itu data hadis, dan mayoritas data hadisnya itu hadis mauquf. Hadis mauquf itu artinya yang keterangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak semua data ayat Al-Quran itu sampai kepada kita data asbabun nuzulnya, nggak ada, nggak semua ya. Jadi bikin catatan di pikiran ya, jangan dikira semua ayat itu ada data asbabun nuzulnya. Jawabannya tidak ada, ya, nggak semua. Sepenting apa data asbabun nuzul? Ya perlu untuk menambah wawasan kita terkait masalah histori. Oh kondisi itu dulu begitu, iya. Ngaruh nggak kepada hukum yang di contoh ayat ini turun pada saat istri Rasul bernama ini melakukan ini, tiba-tiba turunlah ayat ini. Ayat ini turun pada saat ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad, lalu turunlah wahyu. Pertanyaannya adalah, apakah ayat itu hanya sebagai jawaban atas pertanyaan orang ketika itu? Jawabannya tidak. Makanya data asbabun nuzul ini tidak ngaruh kepada kesimpulan hukum. Artinya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah artinya pelajaran dari ayat Al-Quran itu tidak dikunci hanya oleh suasana pada saat ayat itu turun, tapi ayat itu dipandang dari lafaznya, keumuman lafaznya. Contoh ada ayat Al-Quran tentang menyindir seorang munafik misalnya. Lalu kita baca, oh ini ayat ini turun menyindir si anu, namanya si anu. Data asbabun nuzul, anggaplah sohehat data itu misalnya kan. Terus apakah ayat itu sebenarnya hanya menyindir dia, tidak menyindir yang lain? Jawabnya tidak. Bisa menyindir yang lain yang sesifat dengan dia. Itu jadi itu kaidah itu harus kita ketahui. Mana tahu yang ada, aku punya Ustaz kitab asbabun nuzul. Iya punya. Seperlu apa kitab asbabun nuzul itu? Ya sekedar untuk mengetahui histori dari suasana pada saat ayat itu diturunkan, tidak ngaruh kepada kesimpulan hukum dari ayat yang dihasilkan di situ. Sama seperti tentang ayat tentang zihar misalnya. Ada ayat tentang zihar. Gara-gara seseorang menyumpahi istrinya, lalu turun ayat tentang zihar. Lalu pertanyaannya, apakah ayat itu hanya ngurusin orang itu? Tidak, berlaku kepada siapa saja. Nah, inilah masalah asbabun nuzul, tidak mempengaruhi hukum ayat sehingga mempersempit ruang sasaran ayat itu hanya untuk kejadian di masa dia turun, tidak. Termasuk ini ayat yang kita baca, ayat pertama ini, ya kan? Kalau ada yang bertanya, ini waktu itu turunnya lagi apa nih Ustaz? Kan suka orang bertanya, Ustaz, ini ayat ini turunnya lagi apa ya? Emang apa kondisinya waktu itu, kenapa turun itu turun? Nah, jawaban pertanyaan itu tidak semua ada jawabannya. Ya, tidak semua ada jawabannya. Tapi ayat itu eksis menjadi petunjuk bagi kita semua sampai hari kiamat. Jadi petunjuk. Nah, ini sekarang
Ayat ini dimulai dengan kata ya ayuhan nas. Dulu waktu sekolah pesantren pernah ada pelajaran ciri-ciri surat Makkiyah itu dimulai dengan panggilan ya ayuhan nas. Setelah saya kuliah saya dapat itu bukan ciri-ciri yang umum, bukan. Buktinya apa? Ini surat An-Nisa dimulai dengan ya ayuhan nas, dia bukan Makkiyah, dia Madaniyah. Di surah Al-Baqarah juga ada ayat dimulai dengan ya ayuhan nas, bukan Madaniyah. Jadi itu dulu pelajaran suka dapat kayak gitu, ternyata enggak. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu memang ya semua data yang dipanggil dengan narasi ya ayyuhalladzina amanu itu Madaniyah. Kemudian ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, hai manusia sekalian bertakwalah kalian kepada. Nah, kalau di tafsir Jalalain itu disebutnya ya ayyuhan nas dalam kurung ai ahla Makkah. Ya, ahla Makkah maksudnya wahai penduduk Mekah. Kenapa Imam Jalaluddin Al-Mahalli mentafsirkan begitu? Iya, karena ayat ini ditafsirkan oleh mereka sebagai menyapa orang-orang yang di Mekah. Tapi ayat ini diwahyukan setelah hijrah. Iya. Ya, ayat itu menyapa terus. Gitu. Ayat itu menyapa terus. Artinya ayat ini kenapa dihubungkan dengan ahli Makkah? Karena identik ahli Makkah itu mereka belum alladzina amanu. Mereka pada mayoritasnya belum beriman. Kenapa? Orang Mekah itu baru beriman setelah Fathu Makkah. Dan Fathu Makkah itu diperkirakan sekitar tahun 8 Hijri. 8 Hijri Nabi wafat awal bulan ketiga tahun 11. Jadi tahun 8 mereka berislam. Tahun 9 turun perintah haji. Tahun 10 Nabi haji. 3 bulan setelah itu Nabi wafat. Gitu. Jadi itulah histori orang Mekah itu. Mereka itu baru beriman setelah Nabi Muhammad itu gagah. Gitu. Sebelumnya sengak deh. Itu kelakuan orang Mekah itu. Tapi itu awalnya mereka sengak. Sempat ada berpikiran negatif itu sahabat-sahabat yang ini yang lebih dulu beriman gitu kan. Itu betul nggak sih iman orang tuh gitu kan? Ini jangan-jangan mereka beriman cuma gara-gara udah kalah aja, nanti mereka berbalik gimana? Ada turun kalau ada ayat mengatakan wallahu a'lamu bi imanikum, itu menegur itu, jangan jengkali iman orang. Dan memang ternyata penduduk Mekah itu setelah mereka beriman nggak murtad setelah itu. Emang ada yang murtad, Ustaz? Ada. Penduduk Yaman ada yang murtad. Paling banyak lagi penduduk Yamamah namanya, arah ke Riyadh sana. Pada murtad sekota. Gitu. Gara-gara apa? Ya itulah. Dan ternyata orang yang tadi memusuhi Nabi Muhammad lama itu, mereka setelah beriman nggak balik lagi. Langsung malah mereka jadi pejuang-pejuang Islam yang baik. Orang Mekah itu dah permusuhannya dahsyat betul. Berapa belas tahun itu? Hampir 20 tahun. Tapi setelah beriman, Masya Allah, itu orang Mekah itu. Jadi kalau ayat-ayat ini macam akulah misalnya 20 tahun aku memusuhi Nabi Muhammad, tiba-tiba aku masuk Islam, aku teguh, ku baca-baca Al-Quran itu. Tadi kan aku yang disindirnya itu dulu, kayak gitu itu perasaanku. Masuk ke hati mereka ayat Al-Quran. Pada saat mereka belum beriman, ayat ini belum masuk ke hatinya, masuk kiri keluar kanan. Ayatnya kan dibaca terus. Ya, sindiran-sindiran ayat itu terasa bagi mereka karena mereka yang diceritakan. Hidup di hati mereka Al-Quran itu. Berarti kita harus begitu juga, walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, kita bisa menikmati Al-Quran itu tadi. Kita harus tahu histori sirah nabawiyah, kita harus tahu supaya dialog-dialog ayat ini, oh iya, yang disindirnya itu yang disindirnya ininya gitu. Ya ayuhan nas, hai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Jadi kalau Rabb itu dalam bahasa Arab itu artinya majikan, budak,
Akulah punya budak sahaya. Aku ya Robnya. Jadi Rob itu nggak selalu diartikan Tuhan, tapi Tuan juga bisa. Nah, cuma karena Al-Quran kan sering dihubungkan ke kata Tuhan. Tapi awal guna kata Rob itu ya Tuan. Lawannya apa? Abd, hamba. Oh, Allah itu Rabb. Iyalah kita hamba, ya memang kita hambanya. Tuhan majikannya, Allah majikannya, kita budaknya. Jadi narasi Rabba itu ya dia Tuhan kalian yang sesungguhnya, Rabbul Alamin. Ya Allah itu Rabb, ya majikannya segenap alam raya ini. Iya. Bosnya bukan ketua sih. Ya apalagi yang pas bilang ya Tuhan lah. Rabb itu Tuhan. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu orang. Pada saat ayat ini turun, nggak ada yang menghujat itu. Semusyrik-musyriknya orang musyrik, sejahil-jahilnya orang jahil, mereka masih cerdas mencerna ayat ini. Nggak pernah mereka bully Nabi Muhammad. Manusia dari satu orang, nggak masuk akal Muhammad. Nggak pernah ada hujatan kayak gitu. Ngerti mereka? Iya. Ya sejahil-jahilnya orang jahiliyah, bukan mereka itu dungu. Bukan, akal mereka bekerja. Ketika ayat menyapakan kalian itu awalnya satu orang, enggak ditolak oleh logika mereka, masuk di akal mereka. Enggak pernah mereka tertawakan ayat ini. Kenapa? Memang manusia itu asal satu. Mereka juga sadar karena manusia ini kayak hewan ternak mereka, beranak pinak, gitu kan? Sadar mereka. Mereka telusuri logika mereka. Iya, manusia ini awalnya satu. Sadar mereka itu. Walaupun mereka melihat ada orang kulit hitam yang menjadi budak mereka banyak ketika itu, nggak pernah mereka berpikir kita asalnya beda. Mungkin kamu dari monyet, kami nggak. Orang jahiliyah nggak pernah berpikir kayak gitu. Sejahil-jahilnya orang jahil, nggak pernah mereka berpikir kayaknya asal kalian beda ya, kayaknya kalian dari hutan. Nggak ada mereka berpikir kayak gitu. Tetap mereka pikir manusia itu asalnya satu. Kalau manusia itu asalnya satu, apa mungkin Tuhannya beda? Nggak mungkin. Dari mana logikanya? Manusia asalnya satu. Kita tanya orang Eropa, kita kira-kira asal kita satu enggak? Tanya orang ilmuannya, pasti mereka ya satu. Darah kita sama-sama darah. Orang kulit hitam dengan kulit putih, ya, kalau golongan darahnya sama-sama golongan darah A, ya bisa didonorkan. Walaupun darah itu dari orang kulit hitam, bisa didonorkan ke orang kulit. Enggak akan mereka tolak itu. Kita tanya ke orang Mongol, kita tanya ke orang Cina, enggak pernah mereka, iya manusia itu satu kok. Belah aja dari balik kulit nih udah sama kok. Gak pernah ada menghujat itu. Kalian itu min nafsin wahidah. Kalau cuma satu nggak mungkin berkembang biak. Makanya ada alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha, dan dari satu itu ada pasangannya. Nggak ditolak logika manusia ini. Karena dengan sepasang jantan dan betina inilah jadi beranak pinak faktanya kita sekarang. Mundurlah logika kita, pasti berakhir kepada sepasang itu. Kayak akulah seorang penggembala, punya 2 ekor ternak, ku asuh mereka beranak pinak sampai ribuan ekor. Anak cucuku meneruskannya, anak cucuku pasti tahu dulu ternak kakek kami itu sepasang. Pasti begitu pikirannya itu, nggak pernah dia mungkin menolak logika itu. Jadi kalau manusia itu satu asalnya, nggak mungkin Tuhannya lebih dari satu. Sejak kapan pula Tuhan itu lebih dari satu kalau manusia itu asalnya satu? Itu logika, ya kan? Wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah kembang biakkan dari yang sepasang itu laki dan perempuan. Kalau di dalam hadis kan disebutkan
Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Adam. Kita kan nggak punya data yang ya, informasi itu ada karena Rasulullah berpidato pada saat haji wada itu kan, biar tahu kalian wahai para suami, istri kalian itu tercipta dari tulang rusuk dan paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Kalau kalian paksakan lurus patah dia, kalau kalian biarin aja ya bengkok terus. Jadi hati-hati kalian, baik-baik kalian sama istri kalian. Itu narasi hadisnya. Aku bahasakan ala Medan, bukan begitu Nabi ngomongnya. Tapi hadis itu begitulah bahasa Arabnya. Ada bahasa Arabnya gitu kan, biar mudah paham aja. Memahami tulang rusuk itu, ahli bahasa ini tulang rusuk ini, narasi ini hakiki atau majaz? Cara berbahasa itu ini majaz ini. Tahu majaz? Majaz itu jangan dipahami harfiah gitu loh. Biar tahu kita bahasa Al-Quran ini banyak majaznya. Jadi jangan kita terjebak memahami Al-Quran selalu harfiah. Ya ada yang majaz, ada yang enggak. Tapi kalau yang seperti ini jangan nanti kita hitung-hitung, ada enggak rusuk aku yang berkurang? Enggak ada, jangan ke situ nanti arahnya gitu kan. Kenapa? Karena narasi Nabi Muhammad lanjutnya kan gitu. Yang paling bengkok atasnya, kalau kalian paksakan lurus dia patah, dan kalian biarkan bengkok ya, kalau patahnya adalah berarti kau ceraikan, kata Rasul kan gitu. Berarti kan itu majaz gitu. Tapi nggak apa-apa, bahwa bagian mana dari jasad laki-laki, dari bagian mana dari jasad Adam yang diambil oleh Allah, wallahu a'lam. Yang penting kita imani ayat Al-Quran ini, asal manusia itu sepasang, akhirnya kita dah tumbuh beranak pinak. Berarti manusia itu satu, ya, satu kesatuan sebagai manusia, saudara sebagai manusia. Nah, di sini ayat ini kan pertama ittaqu rabbakum, kemudian di tengah ayat itu mengatakan wattaqullah, ya kan? Nah, apa bedanya Rabb dengan Allah? Kalau Rabb itu ya Allah, sifat Allah itu Rabb. Tapi Allah itu nama. Allah itu nama. Jadi Allah ya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah ini bukan nama baru. Sebelum Nabi Muhammad jadi utusan Tuhan pun, jauh sebelum Nabi Muhammad ada, orang Arab jahiliyah itu sudah menyebut Allah. Jadi jangan kita pikir orang Arab jahiliyah itu tadi nama Tuhan itu siapa? Lalu turun Al-Quran namanya Allah. Enggak. Orang Arab jahiliyah itu sudah tahu, sudah di lisan mereka itu nama Allah itu. Nah, ucapan yang kita pakai ini Allah itu lisan Arab. Itulah lisan Arab. Emang kalau di zaman Nabi Musa namanya apa? Ya orang Nabi Musa kan bukan orang Arab. Tentu lisan menyebutnya dia beda lah. Kita nggak ada rekamannya. Tapi kalau kita baca kitab-kitab Taurat, mereka nggak menyebut nama Allah, memang dengan bahasa mereka, tapi mereka Elia. Yang mereka sebut Elia itu ya Allah juga lah berarti kita. Makanya kalau misalnya ada namanya Israel, itu ilnya itu artinya Allah. Jibril, ilnya itu Allah. Israfil, ilnya itu Allah. Dalam bahasa Ibrani gitu kan. Jadi ya kita kan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang Arab. Ya udah kita ikutlah versi Nabi Muhammad, nggak masalah. Tapi nggak usah jadi pertengkaran juga kalau misalnya mereka menamainya bukan Allah karena mereka nggak pandai menyebutnya. Udahlah, nggak usah yang mereka maksud Allah ya Allah itulah ya. Allah itu sudah ada di lisan Arab. Makanya kalau ditanya orang musyrik zaman itu pun, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang musyrik itu akan menjawab, Allah. Taunya mereka Allah itu. Loh, tapi kenapa mereka disebut musyrik, Ustaz? Karena pikiran mereka ada Tuhan juga yang lain. Makanya disebut musyrik. Jadi pikiran mereka ada dewa,
Malaikat-malaikat itu dalam pikir mereka Tuhan juga gitu. Makanya mereka disebut musyrik. Loh, memang mereka tahu malaikat ada dalam pikiran orang tuh. Malaikat itu ada anak perempuan Tuhan. Ya. Terus dewa, setiap kabilah dia punya pikiran dewa. Dewa ini disebutnya namanya. Nah, itulah kemusyrikan. Bukan mereka enggak percaya Tuhan. Orang musyrik itu bukan ateis, tahu mereka Tuhan, Allah mereka. Tapi mereka pikir ada yang lain gitu. Terus penyakitnya lagi orang Mekah ini tak terpikir mereka ada hidup setelah mati. Itu pula orang musyrik itu. Jadi datangnya Nabi Muhammad bagi mereka itu, mereka mendengar hal baru banget, ada hidup setelah mati gitu. Karena mereka enggak dapat pesan dari dulu gitu. Kalau umat Nabi Isa kan tahu ada hidup setelah mati. Karena orang Mekah bukan umat Nabi Isa. Orang Mekah itu masa fatrah, masa kekosongan utusan Tuhan. Gitu. Ratusan tahun gitu. Enggak nyampe risalah kepada mereka. Baru kedatangan Nabi Muhammad lah. Jadi tapi kata Allah itu sudah menjadi sebutan di tengah. Jadi mereka bersumpah ya wallahi, katanya ya wallahi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Nah, kalau belajar qiraah ayat itu dibaca dua. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Satu qiraah lagi dibaca wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Dua-duanya Al-Qur'an. Tidak ada perubahan makna. Nah, kemudian apa maksud Allah tempat kalian meminta itu? Iya kan, ayat ini kan menyapa orang musyrik, kan? Orang musyrik katanya kan, musyrik yang beriman. Iya, karena mereka berdoa sama Tuhan juga, sama Allah juga mereka. Al-Quran kan menceritakan kalau mereka lagi sulit di tengah lautan, ya Allah, dewa mereka kan mereka sebut, ya Allah, selamatkan katanya. Setelah sampai ke darat, ini berkat dewa ini, baru disebutnya juga Tuhan yang lain. Itulah kemusyrikan itu. Jadi mereka meminta kepada Allah, iya, tasaaluna bihi. Nah, terus wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Qiraahnya al-arham itu dua. Tasaaluna bihi wal arhama dinasabkan. Yang belajar ilmu nahwu tahu nasab kan? Qiraah kedua dibaca wal arhami. Kalau dibaca wal arhama, dia ataf kepada wattaqullaha. Berarti wattaqullaha wattaqul arhama. Kalau dibaca wal arhami, maka diatafkan ke dhamir sesudah bihi. Jadi wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Satu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami, artinya bil arhami. Diatafkan ke al-haram. Dua-dua makna itu memperkaya makna Al-Quran. Terserah mau dibaca wal arhama atau dibaca wal arhami, memperkaya makna. Di mana memperkaya makna? Pertama, kita baca wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Berarti pesannya di situ apa? Itu qiraah yang paling sahih yang di Al-Quran kita, wal arhama. Coba lihat harokatnya. Wal arhama. Itu berarti waspadalah terhadap Allah dan waspadalah terhadap al-arham. Al-arham itu hubungan-hubungan yang serahim dengan kita, abang adik kerabat itu. Jadi di situ berarti temanya silaturahim, artinya hubungan serahim kita. Kalau dimaknai tasaaluna bihi wal arhami, ya berarti dari tasaaluna. Jadi orang Arab itu sering dalam tradisi mereka berwasilah dengan Allah dan berwasilah dengan ibu mereka, keluarga mereka, demi ini. Tasaaluna bihi wal arhami. Jadi tasaaluna bihi billah wa tasaaluna bil arhami. Itu maknanya. Tapi dua-duanya enggak keluar dari pesan. Oh iya, karena memang hubungan silaturahim itu
erat sekali dengan setiap orang. Artinya tafsir Jalalain mengatakan wattaqullah, dengan tafsir yang pertama nih, wattaqul arham antaqta'uha, waspada kalian terhadap hubungan silaturahim, jangan sampai kalian putus. Wa fi qiraatin bil jarri atafan ala dhamir fi bihi, dan qiraah kedua dibaca wal arhami karena diatofkan kepada dhamir yang ada pada bihi. Wa kanu yatanashaduna birrahmi, karena mereka biasa munajat, yatanashadun, membawa nama keluarga. Orang Arab itu saking mereka erat hubungan keluarganya itu orang Arab itu. Wa kanu yatanashaduna birrahmi. Dua makna itu enggak bertolak belakang, pakai dua-duanya sejalan, enggak ada masalah. Innallaha kana 'alaikum raqiba hafizan li'amalikum fayujazikum biha ay lam yazal muttasifan bizalika. Artinya Allah bersifat raqib. Raqib itu mengawasi kalian, ibarat CCTV, dikawalnya kalian, tak pernah absen sedetik pun. Allah mengawasi kalian. Tentu dihubungkan raqiban terhadap dua poin tadi. Allah mengawasi kalian dalam hal ketakwaan kalian kepada Allah. Allah mengawasi kalian dalam hal hubungan kalian sesama keluarga kalian. Secara global berarti ayat 1 dari surat An-Nisa ini ibarat kayak muqaddimah untuk ayat-ayat berikutnya. Karena dimulai dari bertakwalah kepada Allah. Takwa di situ artinya takut. Takutnya yang ditakuti itu bukan dijauhi, tapi ya takut hukumannya, supaya kalian tidak dihukum gitu ya. Bayangkan hukumannya mengerikan. Nah, jadi nurutlah, jangan melawan sama Allah. Tuh. Jadi memencarnya nanti ayat-ayat itu dari bagian keduanya. Semua kepatuhan kalian dalam hidup ini pertama dimulai dari kepatuhan kepada Allah. Dan ayat-ayat berikut ini akan membahas banyak hubungan sesama kalian. Entah hubungan pernikahan, entah hubungan duit, entah hubungan-hubungan yang lain, akan dibahas berikutnya. Dimulailah dengan ayat keduanya, wa atul yatama amwalahum. Serahkan kepada anak yatim harta mereka. Pertanyaannya, dari mana? Kenapa? Apa loncatan ayat nih? Dari ayat 1 ke 2 kok langsung cerita yatim? Bukan gak ada hubungannya. Kan tadi di akhir itu sudah bilang hati-hati dengan silaturahim kan? Nah, berarti al-yatama yang dimaksud di sini, yang disindir adalah yatama yang dekatku lah. Aku, adekku meninggal, ada anaknya ditinggalkannya. Tuh. Atau sepupuku meninggal, ada anaknya. Aku yang mengasuhnya. Ah, itu hati-hati itu. Kalau bapaknya kaya, punya harta, kau yang membesarkan melanjutkannya, hati-hati duit dia itu. Jadi di zaman Nabi belum ada panti asuhan. Belum ada panti asuhan. Kalau Nabi mengarah, sering banyak hadis Nabi itu membicarakan tentang al-yatama, pasti poinnya adalah bukan karena anak yatim itu miskin. Karena di sini ceritanya harta, enggak selalu anak yatim itu miskin. Di sini serahkan kepada yang tertentu harta mereka yang diwariskan dari orang tuanya. Karena mereka masih. Jadi berarti yatim di sini dibatasi umurnya sampai usia dewasa saja. Itu yang disebut yatim. Lebih dari usia dewasa enggak disebut yatim lagi. Jadi zaman dulu perhatian Nabi kepada yatim itu sebenarnya apanya? Kehadiran orang yang diminta syariat kepada yatim itu sebagai apa? Bukan hanya sekadar masalah penyetor duitnya, tapi adalah kehadiran sosok ayahnya. Nah, itu yang azan kan? Kita lanjut lagi kan setelah sholat ya? Atau gimana Pak Agus? Masih? Oh, sapi saja. Oh ya, kalau gitu berarti kita lanjut nanti. Jangan lupa bulan depan masuk ayat ketiga tentang poligami kita bahas. Ya. Insya Allah dipanjangkan umur ya. Nah.
Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.